Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Khairul Zaman dan biodata saya ada di bawah ini. Di sini kita akan membahas mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi yang berarti persatuan, kesatuan, dan nasional yang artinya bangsa. Jika kita lihat dari pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional adalah proses penyatuan bangsa yang di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan, yang diantaranya adalah perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan lain-lain. Dan menurut para ahli pengertian integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Safarudin Bahar, integrasi nasional itu adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang dia maksudkan di sini ya menyatukan seluruh unsur negara, ya mungkin dari rakyatnya hingga ke pemerintahannya. Terus dari Myron Weiner, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang dimana di sini dia ingin menyampaikan bahwa integrasi nasional itu merupakan proses penyatuan dari berbagai kelompok, yang dimana di Indonesia ini banyak kelompok-kelompok yang harus kita satukan untuk mempertahankan NKRI. Menurut Howard Riggins, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian dalam suatu negara mulai dari keseluruhan masyarakat yang berbeda-beda menjadi sebuah kesatuan tanpa memandang dari segi apapun. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali perbedaan yang dimana terdapat banyak perbedaan yang mencolok, mungkin seperti perbedaan bahasa yang dimana logatnya dari ujung barat ke ujung timur tuh sangat berbeda, dari yang logatnya halus hingga logatnya yang kasar. Dari situ Howard Riggins ingin menyampaikan dari pendapatnya itu bahwa integrasi nasional itu dalam suatu negara itu mereka tuh harus bersatu walaupun berbeda-beda, namun mereka harus menyatukan menjadi sebuah kesatuan, menjadi. Selanjutnya dari Howard Riggins, yang dimana beliau menyampaikan pendapat tentang integrasi nasional merupakan penyatuan bagian dalam suatu negara mulai dari keseluruhan masyarakat yang berbeda-beda menjadi sebuah kesatuan tanpa memandang dari segi apapun. Dari sini dia ingin menyampaikan bahwa integrasi nasional itu artinya semua warga di satu negara itu harus bersatu tanpa harus memandang dari suku, agama, ataupun ras. Selanjutnya dari J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional merupakan sebagai cara dan bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri, yang dimana semua orang itu pasti memiliki nasib sendiri-sendiri, namun dari perbedaan nasib itu menjadi sebuah sarana untuk kita bersatu, karena di dalam negara itu rentan yang sangat banyak terjadinya perbedaan, yang dimana kita harus melestarikan persatuan nasional tersebut. Terus dari Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya, yang dimana Dr. Nazaruddin
Syamsuddin ini ingin menyampaikan yang dimana integrasi nasional itu adalah proses untuk menyatukan suatu bangsa dari segala aspek, yang mungkin dari aspek sosial, dari mungkin orang-orang elit hingga rakyat jelata mungkin ya. Terus dari aspek ekonomi, dari orang kaya hingga orang yang kurang mampu, dari aspek politik dan budaya, yang dimana di Indonesia ini banyak kebudayaan yang perlu dilestarikan. Selanjutnya adalah fakta terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, yang dimana rasa senasib dan seperjuangan ini kitanya dulu itu pernah dijajah sama-sama oleh 5 negara. Lima negara ini yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Dari situlah rasa senasib, kita semua senasib dari ujung kota Aceh hingga Merauke. Nah, dari situ ada perasaan senasib dan rasa sama-sama ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terus adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. Simbol negara kita itu adalah Garuda Pancasila. Dari ujung Banda Aceh hingga Merauke, lambang negaranya tetap lambang Garuda Indonesia. Dan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, yang artinya berbeda-beda kita tetap satu juga. Terus adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Nah, dalam berbicara tekad, kita mengingat pada tanggal 28 Oktober 1928 pada konferensi pemuda kedua, yang dimana Sumpah Pemuda diungkapkan, yang dimana isinya itu kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, yang dimana itu menunjukkan tekad kita semua untuk bersatu. Penggunaan bahasa Indonesia selain sebagai bahasa nasional, itu juga sebagai identitas kita sebagai orang Indonesia. Walaupun kita dari Aceh, walaupun kita dari Merauke ataupun dari Jawa, tetap bahasa yang kita pakai adalah bahasa Indonesia, yang dimana itu akan menyatukan seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini dan menunjukkan identitas bahwa kita ini adalah negara Indonesia. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia, yang artinya banyak ancaman dari luar yang masuk ke Indonesia, tapi kita itu harus sama-sama berjuang untuk mengalahkannya. Mungkin seperti dulu ancaman dari luar itu seperti agresi militer. Nah, agresi militer dari para penjajah itu kita lawan, karena semuanya juga begitu. Dari ujung Banda Aceh hingga Merauke, itu semuanya dijajah oleh bangsa asing, hingga kita semua itu sama-sama menolak ancaman tersebut. Adanya rasa senasib sepenanggung akibat penderitaan penjajahan. Nah, yang dimana rasa senasib sepenanggung ini kita rasakan semuanya, dari ujung Banda Aceh hingga Merauke itu merasakan yang namanya penjajahan, ditindas dan tidak dimanusiakan. Terus adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri berarti kita mencintai tanah air kita, walaupun di antara kita itu masih memiliki sifat konsumtif terhadap produk luar negeri.
Namun dari itu Indonesia pun tidak kalah untuk mengembangkan produk-produk dalam negerinya. Agar apa? Agar kita semua mencintai produk dalam negeri, dan agar apa juga? Dan agar kita bisa mempertahankan kesatuan NKRI. Terus adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan. Hal itu tercantum dalam sila Pancasila yang ketiga, yang isinya itu persatuan Indonesia, yang berarti kita semua itu harus bersatu dan semangat untuk mempertahankannya. Adanya perbedaan pandangan hidup kebangsaan yang sama, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila itu sebagai ideologi kita dan sebagai dasar negara kita, yang dimana Pancasila itu menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki pemikiran yang sama untuk membangun NKRI ini, yang dimana Pancasila ini sebagai dasar negara dan sebagai dasar hukum di seluruh negara ini. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Nah, ini jelas ya, yang dimana semangat gotong royong, kita kerjasama untuk membangun negeri ini, solidaritas, rasa ingin untuk kebersamaannya itu tinggi, dan toleransi keagamaan, yang dimana di negara lain itu belum tentu toleransi keagamaannya itu kuat, karena toleransi keagamaan ini sangatlah rentan terjadi dimanapun. Namun Indonesia ini harus toleransi keagamaan ini harus diperkuat, karena agar apa? Agar kita bersatu dan bisa menolak ancaman-ancaman dari luar maupun dari dalam. Berlanjut kepada manfaat menerapkan integrasi nasional. Yang pertama, menumbuhkan kesetiaan nasional, yang dimana menambah kesetiaan kita kepada negara. Yang kedua, menciptakan kesetiaan baru tentang kesetiaan baru terhadap identitas nasional, yang dimana kita tetap, walaupun kita berada di negara lain, lambang kita tetap lambang negara Indonesia dan ideologi kita tetap ideologi Pancasila. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme ini ya kita tahu bahwa rasa cinta tanah air. Menumbuhkan rasa cinta tanah air ya berarti sama saja ya. Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Terus menumbuhkan rasa tenggang rasa, toleransi, gotong royong dan solidaritas, yang dimana itu kita harus saling mentolerir kebudayaan, agama dan bahasa. Terus menghargai perbedaan. Selanjutnya adalah contoh wujud integrasi nasional di Indonesia. Ya, tidak usah jauh-jauh, seperti yang ada di sekitar kita itu banyak yang beragama berbeda. Ya, yang pertama mungkin saya dari Islam, teman saya ada dari Kristen Protestan, ada yang dari Katolik, ada yang dari Hindu, Buddha dan Konghucu. Nah, dari situlah kita itu dalam perbedaan agama itu kita harus saling menghargai satu sama lain. Ya, mungkin ada rasa untuk menganggap bahwa agama kita itu adalah agama yang paling benar. Jadi terus contoh bentuk lain dari integrasi nasional adalah kita walaupun dari berbagai daerah ya kita saling merasa untuk memiliki satu negara ini, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia, dan merasa harus sama-sama melindunginya dari berbagai ancaman dari luar maupun dalam. Sekian penjelasan dari saya mengenai integrasi nasional. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.